Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini bertemu kembali dengan saya di Pamungkas. Kalau pada biasanya saya yang ditanya-tanya, sekarang dia saya yang nanya-nanya sama someone, seseorang. Ini susah nih, dapat ini susah nih. Ngambil waktu sibuknya susah. Jadi saya bersama dengan saking nggak sibuknya tadi. Saking nggak sibuknya. Saya bersama dengan admin operator bidang PAUD dan Dikmas. Nah, PAUD dan Dikmas. Ya. Maklum karena ya jam terbangnya susah ngaturnya. Jadi ketemu dengan bisa terbang-terbang. Sampai nggak terbang-terbang. Apa kabar? Ibu atau adik? Alhamdulillah, adik, ibu ya. boleh. Jangan main nenek. Hari ini mungkin yang pertanyaan yang banyak muncul di ULT itu tentang NPYP. Coba mungkin bisa dijelaskan sekilas lah sedikit apa itu NPYP. Baik. Biar rekan-rekan bisa paham. Terima kasih ya Pak Adi Pamungkas atas kesempatannya untuk tampil di channel OPS Palembang ini. Buat teman-teman yang menonton video ini, terima kasih ya. Jangan lupa support kita untuk like, comment, and subscribe. Baik, terkait dengan NPYP sekarang yang lagi hits mungkin. Apa sih NPYP? Kadang-kadang suka ketukar juga Pak, NPYP dengan NPWP. NPWP. Iya. Banyak sering datang ke situ, begitu ditanya NPYP dikasihkan kartu NPWP. Baik. Nah, sebenarnya NPYP sendiri merupakan singkatan dari nomor pokok Yayasan Pendidikan. Dan nomor itu diberikan atau disematkan kepada yayasan yang menaungi lembaga pendidikan. Nah, NPYP itu yang menerbitkannya adalah Pusdatin ya. Kita pengajuannya melalui aplikasi. Kemudian NPYP itu terdiri dari 6 digit, kombinasi huruf dan angka yang berjumlah 6 digit. NPYP diberikan kepada yayasan yang masih aktif mengelola satuan pendidikan. Begitu. Berarti yang dalam hal ini regulasi yang digunakan berarti masih aktif. Ya, jadi NPYP itu diberikan kepada yayasan yang masih aktif mengelola lembaga pendidikan dan bukan yayasan yang tidak mengelola lembaga pendidikan ya. Berarti kalau yang dari Pusdatin berarti kan ada 4 jenis nomor ya? Nomor betul sekali, salah satunya NPYP. Jadi ada 4 jenis nomor yang diterbitkan oleh Pusdatin. Pertama adalah NPYP, nomor pokok Yayasan Pendidikan. Kemudian yang kedua NPSN, nomor pokok Sekolah Nasional. Yang ketiga NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat NISN. Jadi sebenarnya ini runut ya. Pengajuannya mulai dari NPYP dulu, baru mendirikan yayasan, baru mendirikan sekolah, kemudian baru menginput data guru, baru menginput data siswa. 3 nomor NPYP, NPSN, dan NUPTK harus pengajuan terlebih dahulu baru bisa mendapatkan. Sedangkan NISN, teman-teman cukup entry data siswanya di Dapodik, maka akan secara otomatis dapat. Berarti ada beda mekanisme lah. Ya, betul sekali. 3 nomor tadi kalau tanpa pengajuan nggak akan bisa terbit. Tetapi khusus nomor NISN akan otomatis terbit jika teman-teman sudah input data siswa di Dapodik. Berarti yang cukup membedakan itu antara NPYP, NPSN, dan NUPTK. Iya. Itu harus diajukan terlebih dahulu. Betul sekali. Sedangkan kalau NISN, nomor induk siswa nasional itu ternyata harus diinput data pribadinya, data siswanya, baru nanti diusulkan keluar. Maka akan secara otomatis sistem by system ya? Sistem yang akan membaca dan filter. Jadi tanpa pengajuan sebenarnya tanpa pengajuan, jadi otomatis langsung keluar begitu data itu diinput. Iya. Itu ada pembedaannya. Selanjutnya Bu Wali apa lagi bisa mungkin teman-teman fungsi NPYP tadi bingung ya, setelah buat NPYP itu buat apa sih NPYP? Kegunaannya. Nah, NPYP itu punya 3 kegunaan. Yang pertama, sebagai syarat bagi yayasan pendidikan yang akan mendirikan lembaga. Jadi teman-teman sebelum mendirikan lembaga pendidikan, buat dulu yayasan, khususnya yang formal ya. Kalau sekolah non formal itu boleh di bawah naungan yayasan, boleh tidak. Sementara untuk sekolah formal harus di bawah naungan yayasan. Kemudian yang kedua, sebagai syarat untuk mendaftarkan diri sebagai operator yayasan di link sdm.data.kemdikbud.co.id. Nah, yang ketiga fungsinya tentu saja ini yang paling penting di poin NPYP, sebagai syarat untuk menambahkan PTK baru. Jadi kalau perannya dulu tambah PTK itu ada di operator dinas,
khusus untuk sekolah formal yang di bawah naungan yayasan, itu peran menambahkan PTK baru bukan di dinas, tetapi di operator yayasan. Ada pembagian kewenangan. Iya, betul sekali. Jadi seperti itu. Teman-teman, kalau nggak bikin NPWP, jadi akibatnya apa? Tentunya yang pertama, teman-teman pasti nggak bisa menambahkan PTK baru. Di entry Perpal PTK nggak bisa, karena nggak dari dinas tuh nggak ada menu lagi dari operator dinas. Betul sekali. Jadi penting sekali untuk yayasan di formal di bawah naungan yayasan wajib membuat NPWP ya. Jadi cara mudah untuk ngecek lembaga itu sudah di bawah naungan yayasan seperti apa? Oke, baik. Banyak teman-teman itu yang masih bingung apakah NPWP-nya sudah ada atau belum. Nah, ngeceknya gampang sih sebenarnya. Cukup teman-teman buka link di referensi.data.kemdikbud.go.id. Kemudian pilih data master, pilih jenjang yang akan kita cek. Kemudian pilih provinsi, kabupaten kota. Kemudian pilih kecamatan dan lembaga yang akan dicek. Di sana nanti akan tertera apakah lembaga kita sudah di bawah naungan yayasan atau belum sama sekali. Nah, jika sudah, maka operator yayasan tinggal mendaftarkan diri sebagai operator yayasan dengan legalitas SK pengangkatan operator dari yayasannya. Setelah mendaftar, disetujui, teman-teman operator yayasan sudah bisa mengakses link Perpal yayasan dan link Perpal PTK. Gitu. Berarti bisa dikatakan operator yayasan itu mungkin perpanjangan tangan dari yayasan. Iya, betul sekali. Mungkin ada yang bertanya apakah operator yayasan itu sama dengan operator sekolah? Oh, jelas beda. Beda ya teman-teman. Perlakuannya beda. Iya, tupoksinya juga beda. Kalau operator sekolah, tugasnya adalah menginput data sekolah, baik itu SAPRA, peserta didik, dan memastikan semua data yang diisi itu valid. Jadi aplikasi yang dipegang oleh operator yayasan adalah aplikasi operator sekolah adalah aplikasi Dapodik. Sedangkan untuk operator yayasan, tugas dan fungsinya yang utama adalah tambah PTK baru. PTK baru. Jadi PTK itu tidak hanya guru. Iya, tapi dia nggak di aplikasi Dapodik, Pak. Tapi dia melalui link. Linknya ada dua yang bisa diakses oleh operator yayasan. Link pertama Perpal yayasan, link yang kedua adalah Perpal PTK. Jadi khusus untuk PTK, Bapak Ibu yang di operator yayasan ya, itu dari mulai mungkin dari ke level kepala sekolah sampai ke mungkin dari UB ya, mungkin seperti itu. Jadi semua komponen PTK yang ada di sekolah di bawah naungan yayasan itu harus diinput oleh operator yayasan. Jadi misal satu yayasan nih memiliki TK, SD, SMP, SMA, SMK. Nah, itu tugas kewenangan operator yayasan untuk menginput semua PTK yang ada di bawah naungan yayasan. Mungkin seperti itu. Ada lagi Bu Alia ingin disampaikan? Mungkin terakhirnya alur ya Pak. Kalau sudah ada operator yayasan, sudah mendaftar, alur pengajuan PTK baru sendiri seperti apa? Apa bedanya alur pengajuan dari dinas dan alur pengajuan dari operator yayasan? Oh, kalau dari dinas itu cukup melalui Si cerdas Perpal PTK. Tapi kalau khusus untuk operator yayasan untuk sekolah bawah naungan yayasan cukup melalui operator yayasan. Oke, baik. Perlu diinformasikan mungkin lebih detail. Si cerdas adalah aplikasi pemberkasan elektronik ya, khusus untuk wilayah Kota Palembang saja. Iya. Jadi itu terobosan baru dari Dinas Pendidikan. Jadi pemberkasan untuk PTK baru semua melalui aplikasi cerdas. Jadi tidak ada lagi pemberkasan manual. Kita berusaha untuk paperless. Nah, kalau untuk alur pengajuan dari operator yayasan sendiri, alurnya pertama operator yayasan mendaftarkan PTK barunya melalui Perpal PTK. Kemudian nanti di dalam manajemen dinas akan tampil pengajuannya, akan disetujui oleh dinas jika memenuhi standar kualifikasi ya. Kemudian dilanjutkan untuk setelah dari dinas langsung otomatis tampil. Kalau sudah disetujui, tinggal teman-teman tarik data. Nah, perannya setelah disetujui operator sekolah yang berperan untuk tarik data ya. Sesuai dengan jenjang pendidikan di yayasan tersebut ya. Baik.
Mungkin itu Pak. Mungkin seperti itu. Jangan lupa untuk tonton terus channel ini. Kita bisa berbagi informasi yang lain nanti pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Bu Alia ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Semoga teman-teman. video ini bermanfaat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.